Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, di sini semuanya udah pada sarapan belum? Belum. Siapa aja yang belum sarapan? Saya. Gimana ini bisa mengikuti nggak atau pada lapar gitu? Bisa. Ya, emangnya kalian biasanya makan sarapan itu jam berapa? Kok jam segini belum sarapan? Jam 11. Oh ya udah, kalau di ini ya disatuin. Iya. Jadi kalau misalkan sekarang kegiatannya dimulai, sudah siap semuanya? Sudah. Nah, oke, kalau gitu kan kemarin kita sudah melakukan pertemuan sesi pertama. Nah, untuk pertemuan sesi kedua ini kita langsung masuk ke masalah ya. Tapi sebelumnya kemarin kan sudah dibahas mengenai peraturannya yang telah kita sepakati. Apakah masih ingat? Masih. Ya, oke, kalau masih ingat, di sini Ibu minta untuk kalian menceritakan masalah kalian secara singkat aja ya. Mulai dari Mbak Faizah, boleh? Begini Bu, kalau dari permasalahan saya itu saya mengalami rendahnya dalam minat belajar gitu. Oke, selanjutnya Saya suka menunda-nunda tugas, Bu. prokrastinasi ya. Iya, Bu. Ya, oke. Selanjutnya Mbak Ana. Menurut saya tuh ibu lebih mementingkan dengan orang lain daripada diri saya sendiri. Contohnya gimana ya Mbak Ana? Kayak misalnya kayak nggak bisa nolak gitu loh Bu. Misalnya diajakin main padahal saya nggak bisa. Oh Saya iya. tetap mau gitu. Jadi Kayak nggak enak aja nolaknya. oh iya, oke. Selanjutnya Mbak Alia. Kalau saya masalahnya kecanduan online shop Bu, jadi sering belanja, jadinya boros. Oh iya. Selanjutnya Mbak Afna. Saya merasa cemas Bu kalau nilai ujian saya tuh jelek gitu. Iya, oke. Selanjutnya Mas Fatan. Putus cinta, Bu. Oh, putus cinta. Ya, oke. Nah, teman-teman, dari semua masalah yang telah kalian utarakan masing-masing ya, kira-kira di sini untuk pertemuan kali ini permasalahan siapa dulu yang sekiranya sudah sangat harus dibahas gitu? Yang harus Faiza Bu. Mbak Faiza. Ya, gimana? Mbak Ana, apakah keberatan? Bapak Iza. Oh ya, oke. Gimana Mbak Faiza? Apakah berkenan untuk menjadi orang pertama? Berkenan, insya Allah berkenan. Oke, kalau gitu Mbak Faiza sekarang bisa menceritakan secara lebih rinci apa yang Mbak Faiza rasakan. Begini, jadi begini kan saya rendahnya minat belajar nih Bu, teman-teman. Jadi tuh kadang tuh kalau mau masuk kelas gitu tuh harus berpikir dulu nih, masuk enggak ya gitu. Terus harus ngumpulin niat gitu. Terus kadang masuk kelas pun telat kayak gitu, ke kantin dulu kayak gitu Bu. Kemudian kalau dalam proses misalnya belajar sendiri juga itu tuh harus benar-benar ada niat gitu Bu. Kadang males kayak nanti masih tugasnya masih minggu depan, berarti kayak mendekati aja ngerjainnya seperti itu Bu. Juga belajar kalau di kelas pun kalau ditanya sering bercanda sama teman kayak gitu. Iya. Oke, sudah? Udah. Oke. Nah, teman-teman, dari cerita yang Mbak Faiza alami ini ya, kira-kira teman-teman ada tanggapan nggak untuk ceritanya Mbak Faiza? Silahkan. Di sini kan kemarin sudah sepakat untuk terbuka satu sama lain. Silahkan. Mbak Alia mungkin? Oh iya. Dari masyarakat kita. Oh, jadi mau gini ya. Oke, boleh. Ya udah, dari Mbak Farah. Mbak Faiza, saya izin bertanya. Itu kalau misalkan Mbak Faiza sedang kayak tadi lagi mikir itu ada pengaruh dari teman-teman atau emang dari diri Mbak Faiza sendiri? Kalau pengaruh dari teman itu paling ya sedikit sih Mbak. Kadang juga teman-temannya kan juga ayo kuliah, ayo belajar seperti itu. Jadi kadang tuh
dari dirinya sendiri nih Mbak, kalau misalnya nggak niat, bener-bener niat tuh ya nggak terlaksana gitu dalam belajar. Kadang malah ngeliatin YouTube live-nya selawatan gitu. Ya, Masya Allah. Berarti nggak apa ya, pengaruh dari temen tuh sedikit ya, lebih ke diri sendiri. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Farah. Silakan Mbak Ana. Mau tanya ya Bu? Iya, boleh. Mbak Riza kan tadi bilangnya males ngejalan tugas. Nah itu tuh tugasnya tuh pernah nggak dikerjain nggak Mbak, atau emang males aja gitu? Kalau dalam tugas itu Mbak sebisanya mungkin Tapi tetap dikerjakan ya. Tapi kadang ya kalau misalnya nih dikerjain segini dulu terus nggak paham kayak gitu, tanya dulu ke teman kayak gitu, terus kadang kalau temennya juga belum, nanti aja lagi seperti itu, tapi ya tetap dikerjakan tapi semampunya seperti itu. Silahkan selanjutnya Mbak Alia. Mbak Faiza mau nanya, apa sih yang menjadikan Mbak Faiza itu malas banget? Apakah pernah Mbak Faiza itu mendapatkan tugas yang terlalu banyak, terus jadi Mbak Faiza itu capek, terus jadi malas mengerjakan tugas? Kalau dari tugas itu ya pasti banyak ya Mbak, terus kadang ya menumpuk mungkin karena nanti seperti itu, jadi ini menumpuk terus males gitu Mbak. Gitu. Tapi ya tetap dikerjakan. Tapi tetap dikerjakan ya. Iya, semampunya gitu. Oke, selanjutnya Mbak Afna. Oke, kalau dari saya mau bertanya kepada Mbak Faiza. Mbak Faiza pernah nggak dari cara apa dari diri Mbak Faiza gitu mengatasi permasalahan yang Mbak Faiza alami? Kalau mengatasi pernah Mbak, mungkin dalam waktu seminggu kayak gitu kan, aku harus menata nih, harus mengerjakan tugas. Misalnya tugas pertama harus selesai, terus tugas kedua, terus nanti adalah lihat TikTok atau lihat YouTube seperti itu Mbak. Tapi itu hanya berjalan itu seminggu gitu. Nanti seminggu setelah itu ya kembali lagi seperti iya. itu. Jadi belum bisa konsisten ya Mbak. Iya Bu. Gimana Mbak Afna sudah? Kendalanya itu apa Mbak? Kalau kendala itu kadang tugas ya Mbak. Ya dari kan Mbak Faiza tadi pernah mencoba itu. Nah kendalanya itu apa? Mungkin karena apa keasikan bermain HP atau apa? Keasikan iya sih Mbak, kadang harus lihat live gitu kalau malam seperti itu. Karena sudah tertata nih live-nya malam, berarti harus melihat gitu. Oh, jadi lebih ini ya terjadwal nonton live-nya ya. Iya. Tapi kadang juga sambil ngerjain tugas gitu Mbak. Tapi nanti diam aja gitu ngeliat gitu. Nanti tiba-tiba tugasnya tuh nanti aja kayak gitu. Lihat live-nya gitu. Selanjutnya Mas Fatan. Tanya Mbak Faiza. Ya. Misalnya apa malas untuk tugas kan, terus apakah pernah tugas itu melebihi deadline yang sudah ditentukan? Kalau melebihi itu insya Allah belum sih Mas. Tapi setidaknya misalnya ngumpulin tugas itu jam 12 siang atau ya jam 12 malam seperti itu. Berarti harus jam 11 itu udah harus siap seperti itu. Melebihi itu insya Allah sih selama ini belum. Oke. Oke, Mbak Faiza, apakah ada yang ingin diutarakan kembali? Sudah sih Bu. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira kan Mbak Faiza datang ke sini terus bercerita bersama kalian. Kira-kira apa sih yang diinginkan Mbak Faiza? Apa sih yang ingin diubah dalam diri Mbak Faiza ini? Silakan mulai dari Mas Fatan. Mungkin dari diri sendiri punya niat bisa berubah. Iya. Oke. Selanjutnya Mbak Afna. Mungkin kalau dari saya mungkin bisa ini ya Mbak ya merubah kebiasaan Mbak Faiza gitu, lebih ditata kembali gitu, kemudian mungkin untuk memilah prioritasnya terlebih dahulu, baru nanti
ke yang lain gitu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Silakan Mbak Alia, apa namanya? Kira-kira menurut Mbak Alia ini apa sih sebenarnya yang ingin dirubah oleh Mbak Faizah? Kalau dari saya sih Mbak Faiza perlu manajemen waktu ya Bu. Dia Iya. tuh waktu buat scroll live TikTok solawatan sama belajar itu harus seimbang gitu loh. Ya kalau bisa ya yang scroll live itu waktunya dipersingkat aja, yang lebih banyak yang diprioritaskan kan pendidikannya dulu ya Iya. Bu. Jadi ya harus bisa memanage waktu sebaik mungkin sih Mbak Faiza. Ya, terima kasih, Mbak Alia. Iya. Selanjutnya Mbak Afna. Kalau dari saya sih, Mbak Faiza perlu menghindari hal-hal yang yang mengganggu itu loh Bu. Kayak HP tadi ya sama kayak Mbak Alia. Kayak HP tuh kalau bisa ngerjain tugas, HP bisa dimatiin gitu notifnya. Kan kalau notif tuh kan mengganggu banget ya Bu. Iya. Kan ada notif terus kita pegang, pasti itu lanjut terus nggak ngerjain tugas. Jadi itu sih. Ya. Selanjutnya Mbak Farah. Kalau dari saya, Terima kasih, Mbak. kalau dari saya Mbak Faizah ini berarti apa, ingin meningkatkan apa ya, semangat dalam belajar, baik itu dari masuk ke kelas sampai mengerjakan tugas gitu ya Mbak. Jadi biar ada kesadaran pribadi gitu. Iya. Gimana Mbak Faizah? Apakah yang diutarakan oleh teman-teman itu betul? Semuanya benar sih, Bu. Tapi Iya. kadang kan saya juga mematikan notif nih Iya. di HP. Kadang juga HP itu harus jauh nih dari saya. Misalnya saya di sini, HP-nya di sana kayak gitu, Bu. Tapi di laptop itu saya tetap buka itu begitu, Bu. Oh iya iya. Heeh. Jadi kadang ya di laptop seperti itu, Bu. Oke. Nah, teman-teman, dari ceritanya Mbak Faizah ini, mungkinkah ada faktor-faktor yang mengganggu gitu dari luar selain faktor dari diri sendiri, dan dari diri sendiri kan tadi seperti main HP, notif kayak gitu. Contohnya misal dari lingkungan keluarga, apa lingkungan sosial. Silahkan, apakah ingin ditanyakan kepada Mbak Faizah? Saya mau bertanya. Iya, boleh. Mbak Faiza pernah nggak ini apa bercerita gitu kepada orang tua kalau apa namanya suka apa males gitu? Kalau ke orang tua sih nggak pernah sih, nggak pernah. Soalnya kalau dari dulu itu harus belajar, misalnya dari habis maghrib gitu ya, belajar sampai misalnya jam 9 terus nanti tidur. Orang tua pun taunya tuh ya belajar seperti itu. Dari keluarga, kalau cerita pun nggak pernah. Kadang cuma orang tua tuh juga nyuruhnya kerjain tugas seperti itu, belajar ya gitu. Jadi nggak pernah ini cerita gitu. Enggak sih, Kalau ke teman gitu? temen sih kurang sih Mbak juga. Kadang kalau ke temen pun kalau ngerjain tugas tuh ya semuanya ngerjain tugas seperti itu Mbak. Kalau cerita males tuh kadang ya ada sih malesnya cerita. Kadang aku juga males gini-gini gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya apa yang dilakukan Mbak Faizah gitu kan. Mbak Faizah bercerita kalau misalkan udah dituntut gitu oleh orang tuanya dari maghrib sampai jam berapa tadi Mbak? Jam 9. Iya, jam 9 harus belajar ngerjain tugas. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak kepada Mbak Faizah? Mau nanya Mbak Faiza. Iya, boleh. Mbak Faiza kan masalahnya ini kan tentang belajar ya Mbak. Terus kalau di sekolah itu Mbak Faiza masih aman nggak sih? Maksudnya peringkatnya tuh masih aman atau nilai yang didapatkan tuh Menurun baik gitu? Gimana Mbak? kalau untuk pernah sih Mbak dulu. Waktu SMA itu pernah menurun gitu tuh Mbak. Terus akhirnya tanya sama orang tua juga, kenapa nggak belajar ya gitu. Terus padahal ya belajar, tapi ya nggak tahu juga sih ya, dari faktor lain mungkin ya, penilaian dari guru pun seperti itu. Jadi Mbak Faiza tuh udah masih memaksimalkan sebisa mungkin gitu Iya. ya. Dari dulu pun juga sekolahnya kan jauh ya dari orang tua, jadi mungkin orang tua tuh husnuzonnya ya belajar seperti itu, tapi kan kita nggak tahu ya di lingkupan asrama itu seperti apa, seperti itu. Oke. Silakan selanjutnya. Mbak Ana atau Mbak Farah, Mas Fatan?
Ya. Mau nanya sama Mbak Faiza. Nah biasanya tuh kalau teman-temannya gimana Mbak? Mbak Faiza tuh bergaul teman-temannya emang mas-malasan semua atau ada yang rajin gitu? Kalau untuk temennya semuanya rajin sih Mbak. Mungkin ya karena diri saya sendiri ini yang kadang males, kadang pengen sendiri seperti itu. Berarti pengaruh dari teman itu nggak Enggak. Oke. Malah teman itu ya memberi dampak positif seperti itu. Ada lagi? Oke. Oke, kalau gitu dari ceritanya Mbak Faiza tadi ya, berarti kita dapat menarik kesimpulan kalau Mbak Faiza ini tadi rendahnya minat belajar ya. Jadi Mbak Faiza datang ke sini itu untuk meminta bantuan dan bercerita kepada teman-teman gimana nih caranya biar Mbak Faiza ini nggak rendah lagi minat belajarnya. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah mengalami kejadian seperti Mbak Faiza, rendahnya minat belajar, misal pas SMP, pas SMA, apa pas kuliah juga pernah, ada yang pernah nggak? Kalau saya pernah sih Bu. Coba diceritakan Mbak Alia. Jadi saya tuh waktu SMA tuh memiliki masalah terhadap saya juga dan minat belajar. Nah saya tuh sering membolos waktu SMA Bu, sering kabur dari pondok juga. Nah terus tapi di masa akhir SMA tuh saya jadi sadar Bu, oh ternyata teman-teman tuh pada habis masuk PTN gitu loh Bu. Nah iya. itu yang saya menyesali kayak gitu. Kenapa nggak dari dulu Belajar rajin. rajin belajar gitu Bu. Oh iya, oke. Selanjutnya ada lagi yang pernah mengalami hal serupa? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Afna. Nah, kalau saya tuh sebenarnya dari dulu SMP tuh udah males banget Bu. Nah terus pas mau ke SMA teman-teman saya tuh kan pada mau ke SMA. Saya milihnya ke SMK karena belajarnya tuh sedikit gitu loh. Dia kan banyak prakteknya Oh gitu. iya, Terus kemudian pas ini Bu, kan mau masuk kuliah nih dari keluarga kan menyuruh kuliah gitu. Baru di situ lebih mikir lagi kenapa sih kok malah di SMK gitu kan yang dia itu kayak ilmu pengetahuannya tentang yang di tes ini tuh ya Bu, yang untuk masuk ke PTN gitu. Itu kan lebih sedikit ya. Jadi kayak kalah saing gitu loh sama yang SMA gitu. Jadi lebih susah gitu gitu sih. Oke, selanjutnya Mas Fatan mungkin. Pernah aku saat SMA. Jadi karena sibuk mungkin ya dari pagi sampai jam 3 sekolah, terus setelah itu ada latihan futsal. Nah di malamnya karena badan lelah mungkin jadi kadang malah malas untuk belajar, terus sampai nilai di rapot turun. Ya, Oke. Selanjutnya Mbak Ana. Pernah sih Bu. Dulu tuh pas MTS. Jadi dari SD itu kan masih sama orang tua, masih dipantau orang tua. Itu masih nilainya masih bagus. Pas MTS itu saya udah asrama Bu. Asramanya tuh kan rame. Oh Jadi iya. lebih kayak seru nih, punya teman banyak gitu. Jadi lebih sering ngobrol-ngobrol kayak gitu. Jadi belajarnya dulu udah kurang. Pas kelas 1 tuh emang turun banget nilainya, tapi pas udah kelas 2-nya Oke. Selanjutnya Mbak Farah. Kalau saya dulu pas SMP Bu, jadi mungkin suasana baru kan karena waktu itu baru mondok, terus pas kelas 7-nya masih adaptasi kan sama teman-teman juga, sama lingkungannya, sama kebiasaannya juga. Pas kelas 7 masih bagus tuh, terus pas kelas 8, kelas 9 udah mulai turun, soalnya mungkin udah nyaman kan, terus teman-temannya juga bawaannya tuh pengen main gitu, jadi ya gitu Bu. Jadi waktu pas kelas 8 kelas 9 menolak nilai. Oke. Nah Mbak Faiza, kira-kira dari cerita teman-teman nih, apa yang bisa diambil pelajaran untuk Mbak Faiza? Pelajarannya ya pelajaran
bagi saya itu mengatur waktu itu penting seperti itu Bu. Diprioritaskan diprioritaskan mana yang utama seperti itu. Kalau kayak scroll TikTok, HP itu ya nanti dulu gitu. Oke, jadi di sini juga teman-teman pernah merasakan ya apa yang Mbak Faiza rasakan. Jadi Mbak Faiza jangan khawatir karena semua orang ini pernah punya permasalahannya masing-masing. Nah teman-teman, kira-kira untuk meningkatkan minat belajar Mbak Faiza, apa sih yang harusnya Mbak Faiza lakukan? Mungkin dari teman-teman yang tadi pernah mengalami, kalian melakukan apa untuk meningkatkan minat belajar kalian? Silakan Mbak Farah. Kalau saya dulu itu belum pakai reward sama punishment. Gimana itu Mbak Farah? Coba diceritakan. Jadi kalau misalkan saya hari ini misalkan saya targetnya belajar misalkan dari halaman sekian sampai halaman sekian gitu. Kalau misalkan saya kedistraksi atau misalkan malah jadi nggak belajar ya, saya memberikan hukuman untuk diri saya gitu. Misalkan nambah hafalannya jadi lebih banyak gitu. Misalkan awalnya 10 baris terus jadi 1 halaman gitu. Kalau misalkan saya bisa melakukan, terus saya misalkan jadi jajan di kantin gitu. Oh iya, itu Mbak Farah melakukannya sendiri gitu atau ada bantuan dari orang lain? Ya, Mungkin. teman sih Bu, saya bilang ke teman, nanti minta tolong bantu diingatkan gitu. Oh iya, jadi saling ini ya sama temannya, saling mengingatkan. Oke, selanjutnya dari Mbak Ana. Kalau dari saya sih ini Bu, kayak nyari suasana yang nyaman buat belajar. Contohnya seperti apa? Kayak misalnya kalau emang suka sendiri ya cari tempat yang sepi, jadi di sana bisa belajar sendiri gitu. Kalau memangnya kayak mau sukanya pakai musik, ya nyalain musik gitu belajar. Oke, selanjutnya Mbak Alia. Kalau saya sih buat saya bikin ini loh Mbak, apa namanya, planning to do list gitu loh. Jadi apa sih yang harus dikerjakan lebih awal gitu. Kalau Mbak Fajar misal mau mengejar sesuatu atau mengejar nilai yang bagus, kalau misal buru-buru ya itu pakai planning. Oke, Baik, terima kasih Mbak. selanjutnya Mbak Afna. Oke, kalau saya sama sih sama Mbak Ana juga, kan juga pernah di posisi itu gitu, malas banget gitu. Nah jadi kan kalau belajar tuh, kalau saya tipenya yang harus hening gitu. Kalau Mbak Faiza apa? Sama sih Mbak, kadang juga pengennya juga pengen sendiri gitu nih, kadang dengerin musik juga sama kayak Mbak Ana gitu. Tapi kadang juga kalau bosen ya sama teman-teman gitu belajarnya. Oke, kalau saya dulu tuh ini apa ya itu dengan hening gitu. Jadi tuh biasanya belajar tuh malam-malam gitu. Soalnya kan nggak ada suara tuh, terus juga bisa fokus. Terus ini jauhin dari HP. Soalnya kalau udah ada notif, nanti masih belajar ada notif pasti mainnya ke HP gitu kan. Terus just yang ini tuh tugasnya nanti lagi lah gitu, belajarnya nanti lagi lah gitu ya kan, lebih asik gitu main HP gitu sih. Terima kasih. Silakan Mas Fatan. Mungkin buat solusi yang penting saya dulu tuh mencari suasana baru. Misalnya emang di rumah atau di kos atau kontrakan udah mulai jenuh, mungkin bisa pergi keluar sendiri atau kumpul sama temen. Yang penting punya suasana baru biar rasa semangatnya muncul kembali. Oh ya, oke, terima kasih ya teman-teman atas sarannya. Nah, dari Mbak Faiza sendiri nih, gimana atas saran teman-teman? Sebelumnya terima kasih atas sarannya teman-teman. Insya Allah mungkin dari Mbak Farah ini juga bagus, dari teman-teman semua juga bagus ya. Reward ke diri sendiri juga perlu seperti itu. Terus kalau pengen belajar harus kayak saran Mbak Alia tadi juga harus membuat ini ya Mbak, ya planning seperti itu. Oke, nah kalau begitu kan tadi sudah teman-teman sudah memberikan sarannya untuk Mbak Faiza. Di sini Ibu minta untuk Mbak Faiza ini menuliskan apa saja yang planning, rencana Mbak Faiza ke depannya itu seperti apa untuk meningkatkan minat belajar Mbak Faiza. Apakah berkenan Mbak Faiza? Berkenan. Oke. Ya.
Mbak Faiza nanti tulis namanya juga, terus planningnya apa saja dicatat ya. Nama aja Ibu. Ya, nama. Boleh dari saran dari teman-teman atau bahkan dari Mbak Faiza sendiri apa yang ingin dilakukan gitu, Mbak. Sudah Mbak Faiza? Oke, boleh Ibu lihat. Oke, nah Mbak Faiza ini udah menuliskan planning rencana apa aja yang Mbak Faiza akan lakukan ke depannya ya. Nah, untuk planning ini Ibu harap Mbak Faiza itu bisa melaksanakannya dan nanti kita bisa evaluasi bersama-sama. Mbak Faiza memerlukan waktu berapa lama untuk melaksanakan planning yang telah Mbak Faiza buat ini? 1 bulan. 1 bulan? Ya, oke, kalau gitu, kalau Mbak Faiza bisanya 1 bulan, kita sepakati ya, 1 bulan kemudian nanti kita evaluasi kembali apa yang telah Mbak Faiza lakukan. Baik Ibu. Oke, nah teman-teman, dari cerita Mbak Faiza dan dari saran-saran yang telah diberikan oleh teman-teman tadi, kira-kira apa yang dapat diambil hikmahnya dari ceritanya Mbak Faiza ini? Silakan dari Mbak Farah. Berarti tetap harus punya keinginan yang kuat gitu. Iya. Terus kalau misalkan kita udah merasa nggak sanggup, ya bisa minta tolong sama orang terdekat ataupun dengan sesi seperti ini gitu. Iya. Jadi siapa tahu bisa terbantu lah. Selanjutnya, apa yang Mbak Ana dapatkan juga hikmah dari ceritanya Mbak Faiza ini? Lebih bisa manajemen waktu sih. Kita Iya. prioritas sendiri. Ya. Selanjutnya Mbak Alia. Kalau saya sih sama kayak Mbak Ana ya Bu, kayak ya harus bisa mengatur waktu, harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mbak Afna. Kalau saya ya benar apa yang dikatakan teman-teman, lebih memprioritaskan yang lebih penting terlebih dahulu, kemudian komunikasi dengan orang tua atau orang terdekat itu penting juga ya, karena bisa menambah motivasi kita untuk lebih semangat gitu loh. Oke. Selanjutnya, Mas. Mungkin ini ya Mbak Faiza, pintar-pintar untuk menjaga mood sama semangat agar tidak terjadi atau agar mengurangi malasnya belajar. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya. Kalau gitu Ibu minta kalian untuk memberikan semangat dan harapan untuk Mbak Faiza ini biar semangat gitu menjalankan planningnya. Boleh perwakilan aja, nggak apa-apa, silahkan. 2 orang. Mbak Alia. Ya, untuk saya semangat terus ya Mbak Faiza, karena Mbak Faiza ini juga adalah harapan untuk orang tua. Iya. Baik, terima kasih Mbak Alia. Oke. Oke, selanjutnya nih dari yang cowok sendiri nih, boleh? Harapan Iya, harapan untuk Mbak Faiza. harapannya bisa berkurang rasa malasnya dan makin rajin ke depannya.
Baik, terima kasih Mas. Oke, gimana Mbak Faiza perasaannya ini setelah bercerita bersama teman-teman? Perasaan dari saya tuh lega sudah Bu, jadi harus juga memiliki planning ke depannya seperti itu, apa yang harus diprioritaskan seperti Ya, itu. oke. Jadi Mbak Faiza siap untuk melaksanakan planning yang telah dibuat? Insya Allah siap. Oke, kalau begitu karena sudah selesai ya, Mbak Faiza sudah selesai menceritakan ceritanya, kalian juga sudah memberikan saran kepada Mbak Faiza, dan Mbak Faiza juga sudah merasa terbantu gitu dengan kalau dengan apa saran-saran dari kalian. Nah, Ibu akhiri sesi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira permasalahan siapa yang ingin dibahas? Kita sepakati saja ya dari sekarang. Mbak Farah. Mbak Farah, gimana? Oke, kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya kita membahas masalahnya Mbak Farah, dan Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah hadir untuk melaksanakan konseling kelompok sesi kedua ini. Yang belum sarapan, silahkan sarapan ya setelah ini. Kalau begitu Ibu tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.